Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Perkenalkan, nama saya Firno Kayana dan teman saya. Nama saya Cynthia. Nama saya Firda Firdaus. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini diberikan suatu garis M, di mana ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini sebagai berikut. Yang pertama adalah titik itu terletak pada garis. Kalau kita perhatikan pada gambar, titik A dan titik B ini terletak pada garis M. Berarti ini sini adalah titik A dan titik B itu terletak pada garis M. Yang kedua yaitu titik yang terletak di luar garis. Dalam hal ini adalah titik C. Titik C itu terletak di luar garis M, karena titik C tidak di M ya. Nah, apakah titik C mau di atas atau di bawah kondisi gambar ini? Berarti titik C terletak di luar garis M. Nah, yang kedua, kita juga ada yang namanya kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, kita perhatikan gambar berikut. Kita punya bidang alfa. Di bidang alfa ini kita punya garis K. Kita juga punya titik A, titik B, dan titik C. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah titik itu terletak pada bidang. Nah, di sini pada gambar ini jelas titik A dan titik B itu terletak pada bidang alfa. Karena di sini K itu terletak di bidang alfa. Titik yang terletak di luar bidang. Dalam hal ini ada juga titik C. Titik C ini terletak di luar bidang alfa. Begitu. Yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis yang lain. Yang pertama bisa dimisalkan kita punya bidang alfa. Di sini ada garis N dan garis M. Nah, kedua garis itu berpotongan. Nah, kenapa bisa berpotongan? Karena akan membentuk satu titik potong dalam hal ini yaitu garis M dan garis N yang terletak pada bidang alfa. M dan N berpotongan di titik A. Berarti garis M dan garis N saling berpotongan. Yang kedua juga ada garis. Nah, di sini saya berikan bidang alfa, yaitu garis P. Ini garis Q. Nah, di sini nampak ini adalah dua garis yang sejajar. Karena dia sejajar, dia tidak akan memiliki titik potong. Ketiga, juga ada namanya kondisi. Di sini diberikan bidang alfa. Ini ada garis S yang menembus bidang alfa. Di sini juga ada garis R. Nah, di sini kan tidak ada perpotongan ya. Yang titik-titik di bawah ini berarti di bawah bidang. Ya, sedangkan garis S ini di atas. Nah, berarti dia namanya bersilangan. Dia bersilangan ini dia tidak sejajar, tetapi dia juga tidak berpotongan gitu. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, ini bidang alfa. Hanya ada garis N. Ini garis M. Dan garis N dan garis M terletak pada bidang alfa gitu. Nah, yang kedua ada juga yang namanya garis yang sejajar dengan tidak alfa. Di sini ada garis M yang terletak pada bidang alfa. Ada garis N yang di luar di pada bidang alfa, di mana garis N ini sejajar dengan garis M. Sedangkan garis M itu terletak pada bidang alfa. Maka jelas dari sini garis N itu sejajar dengan bidang alfa. Begitu. Nah, selanjutnya ada juga kondisinya yaitu di sini ada bidang alfa. Di sini ada garis yang menembus bidang alfa di titik A. Anggap garis S. Nah, ini disebut dengan garis yang memotong atau menembus bidang. Dalam hal ini, garis S memotong bidang alfa di titik A. Bisa juga menembusnya. Nah, itu tegak lurus. Seperti ini nih. Nah, garis M tegak lurus. Garis M ini menembus bidang alfa. Ini tegak lurus di titik B.
Kita lihat kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, di sini ada juga bidang yang saling sejajar pada bidang alfa. Ini ada bidang beta. Dia disebut sejajar jika dia tidak ada perpotongan yang membentuk garis di bidang alfa. Dan bidang beta itu saling sejajar karena tidak ada garis persekutuannya. Ada juga bidang yang saling berpotongan seperti ini ya. Ini bidang alfa. Di sini ada bidang beta. Dia berpotongan di garis AB ini. Jadi kalau dia berpotongan, maka membentuk garis AB. Contoh ya yang pertama di sini diberikan kubus KLMN PQRS. Pertanyaannya ada di sini. Nah, diketahui titik O itu merupakan perpotongan antara diagonal KM dan LN. Tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. Kedudukan garis titik O terhadap garis KM. Kedudukan titik L terhadap KMRP. Kemudian kedudukan O terhadap bidang LQSN. Nah, misalkan titik O itu perpotongan diagonal KM dan LN. Ya, ini LN, ini KM. Berarti ini titik O. Nah, sekarang kita lihat garis KP. Garis KP itu kan KPN ini ya, yang tegak ini. Maka kedudukan titik O terhadap garis KP ini O, ini garis KP. Berarti jelas O itu di luar garis KP. Kemudian titik O terhadap garis KM. Ya, ini KM. Ternyata kalau kita lihat dari gambar, titik O itu terletak pada garis KM, begitu. Nah, kita lihat yang ketiga, kedudukan titik L terhadap bidang KMRP. Oke, bidang KMRP ini, dia bidang KMRP. Nah, sekarang titik L. Kita kan di sini. Nah, sedangkan bidang KMRP kan ini. Berarti titik L terhadap bidang KMRP itu terletak di luar KMRP. Nah, kemudian titik O. Kita lihat ini titik O. Titik O terhadap bidang LQSN. Ternyata O itu terletak di bidang ini. Kan ini melalui LN. Melalui ini ada O. Ternyata titik O ini terletak pada LQSN. Nah, begitu. Jarak titik ke garis pada bangun ruang. Misalkan jika kita memiliki titik P, titik B, titik A, maka kita akan mencari jarak titik P ke garis AB. Maka caranya adalah yang pertama, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi dari titik P kita garis tegak lurus dengan AB. Yang kedua, selalu membentuk suatu segitiga. Maksudnya adalah dari titik P ke AB, yang pertama itu ya dari titik P ke A, P ke B akan membentuk suatu segitiga PAB. Segitiga ini berguna untuk mencari panjang P ke A, yaitu PX. Jadi jarak titik P ke garis AB sama dengan PX. Ada beberapa konsep yang kita harus gunakan. Tadi dari titik P ke AB akan membentuk suatu segitiga. Bisa kita bantu dengan garis yang lain. Dalam hal ini kita punya BY. Nanti unsur PX kita bisa cari dengan memperhatikan yang pertama segitiga ABP, bahwa AB tegak lurus dengan PX dan AP tegak lurus dengan BY. Maka akan berlaku AB kali PX sama dengan AP kali BY. Kemudian tipsnya kita akan sering bertemu dengan segitiga siku-siku, jadi akan berlaku teorema Pythagoras. Tips menyederhanakan cara mencari sisi Pythagoras, yaitu misalnya jika di sini A akar B, maka di sini A akar C, maka di sini A akar B plus C. Begitu. Oke, berikut karena kita akan membentuk segitiga,
Tentu yang akan pengaruhi adalah garis tinggi pada segitiga. Kita akan nemu pada garis tinggi pada segitiga yang pertama segitiga sama sisi. Kita harus paham konsep segitiga sama sisi. Nah, biasanya pada segitiga sama sisi, kalau misalkan sisinya A, berarti sama-sama sisinya adalah A. Maka garis tinggi ini akan membagi dua sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki. Begitu juga segitiga sama kaki, bahwa sisi kakinya sama, maka dia akan membagi dua sama panjang pada garis tinggi ini. Lebih jelasnya, lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, itu perhatikan gambar 5 segi 4 beraturan berikut. Di sini kita mempunyai gambar 5 T, A, B, C, D. Di sini jika panjang AB sama dengan 8 cm dan TC atau rusuk tegaknya adalah 8 akar 2 cm, maka pertanyaannya yang pertama jarak titik T terhadap rusuk BC, yang kedua jarak titik A terhadap rusuk TC. Solusinya jawabannya yang pertama jarak titik T terhadap rusuk BC. Dari T ini kita tarik suatu garis yang tegak lurus, kuncinya 8 akar 2. Kita tarik dari titik T yang tegak lurus dengan BC. Nah, di sini kita keluarkan nanti segitiganya, ya kita anggap ini titik X. Berarti akan kita cari adalah panjang TX. Nah, dari sisi kita tarik segitiganya yaitu ini T, ini BC. Dari T kita tarik garis tegak lurus, ini X. Panjang TC 8 akar 2. BC 8, ini 8 akar 2, ini 8 akar 2. Nah, karena ini segitiga sama kaki, maka BC akan membagi dua sama panjang yaitu 4. Sehingga untuk mencari TX, maka kita gunakan teorema Pythagoras. Perhatikan TXB atau TXC juga. Dari TXB bahwa TB kuadrat sama dengan TX kuadrat plus XB kuadrat. Nah, TB-nya itu 8 akar 2, berarti dikuadratin jadi 8 akar 2 kuadrat sama dengan TX tambah XB-nya 4, jadi 4 kuadrat. 8 akar 2 kuadrat itu 64 kali 2, jadi 128 sama dengan TX kuadrat plus 16. Maka kita memperoleh 128 kurangi 16 sama dengan TX kuadrat. 128 kurangi 16, 112 sama dengan TX. TX-nya itu akar dari 112. Jadi 112 itu 16 kali 7. Jadi 4 akar 7 sama dengan TX. Jadi jarak dari titik T ke BC sama dengan 4 akar 7. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencari jarak titik A terhadap rusuk TC. Berarti dari A kita tarik garis yang tegak lurus dengan C. Maka dari sini kita akan membentukkan segitiganya. A sudah terhubung dengan T, maka A ini kita hubungkan dengan C. Begitu kita anggap ini titik Y. Nah, kita hubungkan dengan C, maka segitiga kita keluarkan adalah TAC yang kita keluarkan. Kenapa ini 8 akar 2? Karena AB 8 kan 8 akar 1, BC itu 8 kan 8 akar 1, 8 akar 1 dengan 8 akar 1, maka jumlahnya AC sama dengan 8 akar 2. Begitu kita keluarkan segitiga TAC-nya. Ada tarik tingginya, kita anggap ini titik T. Dan A kita tarik ke T 8 akar 2, 8 akar 2, 8 akar 2. Maka terjadi segitiga sama sisi. Karena dia segitiga sama sisi, ya maka dia akan membagi dua sama panjang. Anggap ini Y. Maka di TC ini membagi dua sama panjang yaitu 4 akar 2, 4 akar 2, sehingga AY ini bisa kita cari dengan segitiga AYT. Rumusnya
AT kuadrat sama dengan AY kuadrat plus YT kuadrat dapat diperoleh 8 akar 2 kuadrat sama dengan AY kuadrat plus 4 akar 2 kuadrat, maka hasilnya 128 sama dengan AY kuadrat plus 32 pindah ruas jadi 128 kurangi 32 sama dengan AY kuadrat. AY kuadrat hasilnya 96, akar dari 96 sama dengan AY, jadi AY nya itu 96, 16 kali 6 sama dengan AY, jadi 4 akar 6 sama dengan AY, jadi jarak titik A terhadap TC sama dengan 4 akar 6. Jarak titik ke suatu bidang. Di sini kita memiliki titik P dan kita memiliki bidang alfa. Bagaimanakah kita mencari jarak ke bidang alfa ini? Caranya adalah yang pertama, dari P ditarik garis lurus terhadap garis yang ada pada bidang. Kemudian selalu membentuk suatu segitiga dari titik terhadap garis pada bidang. Ini begini, dari titik P diproyeksikan ke bidang alfa, misalkan diperoleh titik X, di mana titik X ini hal ini melalui garis F dan G yang saling tegak lurus, di mana F dan G ini berada pada bidang alfa. Untuk mencari jaraknya, kita membentuk segitiganya. Maksudnya, jika titik F ini ada pada titik A dan B, maka dari F ini mencari jarak ke garis, maka kita hubungkan V ini ke A dan V ini ke B. Dia akan membentuk segitiga ABV. Maka jarak titik P ke bidang A, jarak titik P ke garis AB, sehingga jarak titik P ke garis AB sama dengan VX. Bahwa bidang yang dicari pada bidang yang dibentuk adalah segitiga, maka akan muncul segitiga sama sisi yang kita tahu yang sisinya sama panjang, dan dia akan membentuk garis tinggi sehingga akan membagi dua yang sama panjangnya. Dan segitiga sama kaki mirip seperti konsep-konsep sebelumnya. Jadi mencari jarak titik ke bidang, nanti kita selalu menggunakan garis tinggi pada suatu segitiga. Contoh soal: kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jarak titik E ke bidang AFH adalah solusinya, yaitu kita membuat gambar kubus terlebih dahulu, yaitu kubus ABCD EFGH. Nah, di sini kita mempunyai 6 rusuk, ya, 6, dan membentuk segitiga AFH. Bidang membuat segitiga AF sama sisi, kenapa? AFH segitiga sama sisi, itu AF, FH, dan HA, yaitu adalah diagonal sisi pada kubus. Ukurannya adalah 6 akar 2. Ini rusuknya 6 akar 2 dan ini 6 akar 2. Akan menggunakan garis tinggi segitiga. Misalkan kita ambil titik E ke bidang AFH, yaitu akan sama dengan jarak titik E ke garis AX. Kita bisa produksikan E ke garis X ini, yaitu EY. Jaraknya adalah EY yang kita cari segitiga AEX. Yang kita perhatikan segitiga AEX dikeluarkan. Segitiga ini seperti EY yang ingat panjangnya adalah sama dengan EX tengah diagonal sisi, di mana sisinya adalah 6 akar 2.
maka EX adalah 3 akar 2. Cari dulu ukuran dari AX supaya lebih gampang cari AX. Itu kita gunakan konsep rumus Pythagoras. Caranya cukup sederhana, yaitu di sini 6 dikali 3 kali 2 dan 2 ini menjadi akar 4. Jadi 3 akar 4 dan ini 3 akar 2. Maka sisi AX ini adalah 3 per 4 tambah 2 yaitu 3 akar 6. Sehingga kita dapat mencari panjang EY. Jadi AE yaitu tegak lurus, EX dan EY adalah tegak lurus dengan AX. Maka dari sini kita dapatkan AE dikali EX yaitu EY dikali AX. Kita di sini mencari EY. AX-nya adalah 3 akar 6. Akar 3 coret 3 dan 1 6 akar 6 dibagi akar 2 adalah akar 3, EY-nya adalah 6 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 per akar 3, maka mendapatkan 6 akar 3 per 3, dan kita dibagi menjadi 2 per akar 3, dan jawabannya di sini adalah A.